Halo adik-adik. Apa kabarnya adik-adik? Dahsyat, luar biasa. Yes. Hari ini kita mau kembali memuji memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Adik-adik di rumah lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu hari ini. Kami boleh ada sampai saat ini, kami yakin itu semua karena kebaikan Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah kami, kiranya Tuhan memberkati dari awal pertengahan hingga akhirnya, nama Tuhan dipermuliakan. Kami siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik yang di rumah sudah siap memuji Tuhan? Siap. Amin. Kita mau mengatakan, aku istimewa, kamu istimewa. Haleluya. Aku istimewa, Kamu istimewa. Tuhan ciptakan kita sangat istimewa. aku istimewa. Aku istimewa. Kamu istimewa. Tuhan ciptakan kita sangat istimewa. Mataku dapat kedip, dip dip. Hidungku dapat bersih, hancur. Tuhan ciptakan kita sangat katakan lagi, istimewa. aku istimewa. Aku istimewa. Tunjuk temennya. Kamu istimewa. Tuhan ciptakan kita sangat Aku istimewa. istimewa. Aku istimewa. Kamu istimewa. Tuhan ciptakan kita sangat istimewa. Matanya dikedipin adik-adik. Mataku dapat kedip, dip dip. Hidungku dapat bersih, hancur. Tuhan ciptakan kita sangat istimewa. Mataku dapat kedip. Mataku dapat kedip, dip dip. Hidungku dapat bersih, hancur. Tuhan ciptakan kita sangat Lagi, istimewa. mataku dapat kedip. Mataku dapat kedip, dip dip. Hidungku dapat bersih, hancur. Tuhan ciptakan kita sama istimewa. Aku istimewa. Aku istimewa. Kamu istimewa. Tuhan ciptakan kita sangat istimewa. Mataku dapat kedip. Mataku dapat kedip, dip dip. Hidungku dapat bersih, hancur. Tuhan ciptakan kita sangat istimewa. Mataku dapat kedip. Mataku dapat kedip, dip dip. Hidungku dapat bersih, hancur. Tuhan ciptakan kita sangat istimewa. Tuhan ciptakan kita sangat istimewa. Tuhan ciptakan kita sangat istimewa. Haleluya. Kita adalah orang-orang yang istimewa. Amin. Amin. Haleluya. Karena kita adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Untuk itu kita harus mengasihi saudara-saudara kita, baik mama, papa, kakak, adik ya. Mari kita angkat pujian kita lagi. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat
wajah-Mu, kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Lagi aku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ya, lihat wajahnya ya. Ku lihat di wajah-Mu, kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu, kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu, kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu, kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu, kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu, kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi, ku lihat di wajah-Mu, ku lihat di wajah-Mu, kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Haleluya. Kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Dan saat hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, adik-adik. Mari siapkan hati kita untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini.
Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari kita angkat pujian ini dari awal lagi. Ku siapkan hatiku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Lagi firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Lebih sungguh-sungguh lagi firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan
siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Lagi ku siapkan hatiku Tuhan, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik buat saat hari ini Tuhan. Kalau kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu, itu semua karena anugerah yang daripada Tuhan. Dan sebentar lagi kami Tuhan ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Beri kami hikmat Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Anak-anak yang benar-benar mendengarkan firman Tuhan. Biar kami Tuhan selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati guru sekolah minggu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah otoritas Allah turun atas hamba-Mu Tuhan, supaya kami menjadi terang dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Halo adik-adik, kali ini Om ada kabar gembira nih buat adik-adik semua. Kira-kira ada yang tahu nggak ya? Oh, saya tahu Om, kita akan 17-an. Yes, benar sekali. Kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Adik-adik senang kan? Senang Om. Dan untuk kali ini, meskipun kita masih ibadah di rumah, tapi kita akan tetap merayakannya bersama-sama. Karena kita akan mengadakan lomba buat adik-adik semua yang di rumah. Ada yang tahu nggak ya lomba apa saja? Nah, didengar baik-baik ya. Jadi untuk kelas kecil kita akan mengadakan lomba nyanyi. Lagunya sudah ditentukan oleh guru-guru, yaitu lagu 17 Agustus atau Garuda Pancasila. Dipilih ya adik salah satunya, pasti adik-adik udah hafal kan? Nah, untuk durasi tidak lama, hanya sekali putaran saja, dimulai dari bait sampai ke ref, dan tidak untuk diulang ya adik-adik. Dan guru-guru sekolah minggu nanti akan menilai dari ketepatan nada, lirik, dan juga kreativitasnya. Jadi adik-adik harus sekreatif mungkin ya. Dan untuk hasilnya akan dikumpulkan dalam bentuk video dengan cara diposting di Instagram ya. Kalau tidak ada Instagram, minta tolong sama papa mama. Dan jangan lupa di tag ya ke @alphaomegakids. Dan untuk kelas besar, adik-adik akan membuat baju zirah. Pasti gampang. Dan untuk bahan-bahannya bisa menggunakan bahan-bahan yang tersedia di rumah saja. Contohnya kardus, kertas koran, dan lain sebagainya. Dan untuk penilaiannya yaitu kostum yang paling bagus dan kreatif. Pengumpulan video dan foto akan diberi waktu sampai pada tanggal 20 Agustus. Jangan sampai kelewatan ya, karena hasil pemenangnya akan diumumkan pada tanggal 30 Agustus.
Dan tentunya akan ada hadiah yang menarik buat adik-adik yang menang. Jadi kami tunggu ya adik-adik semua. Dadah! Haleluya, selamat pagi adik-adik. Senang sekali kita berjumpa dalam ibadah online AO Kids di hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan, tentang kisah Ayub. Bagaimana Allah bangga dengan Ayub, Allah memberkati Ayub dengan luar biasa. Kita akan lihat bersama-sama, belajar bersama-sama dari Alkitab kita. Semuanya sudah siap, bukan? Siapkan Alkitabmu. Kita lihat dalam Ayub pasal pertama, ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima. Ayub 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka, masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Ya, puji Tuhan. Nah, dalam kisah ini kita melihat ada seorang laki-laki yang tinggal di tanah Uz bernama Ayub. Nah, kita melihat bahwa Allah bangga dengan Ayub. Allah memberkati Ayub. Nah, mengapa Allah bangga dengan Ayub? Kita melihat karena Ayub memiliki karakter yang baik dalam hidupnya. Dia membangun karakter rohani yang membuat Allah bangga, yang membuat Allah senang dengan kehidupannya. Alkitab menyebutkan Ayub sebagai orang yang saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Jadi ada 4 karakter yang membuat Allah bangga dengan Ayub. Nah, kita akan melihat bersama-sama dari 4 karakter ini ya, yang membuat Allah bangga dengan Ayub. Bayangkan, kalau orang lain bangga kepada kita, orang tua kita bangga dengan kita karena prestasi kita, karena hal-hal yang baik yang kita lakukan, apalagi ketika Allah bangga dengan kita. Betapa senangnya kita ketika Allah bangga dengan kita. Ada 4 karakter yang harus kita miliki. Kalau kita melihat contoh dari Ayub ini yang membuat Allah bangga. Yang pertama adalah saleh. Ayub disebut sebagai orang yang saleh. Apa itu saleh? Saleh berarti dia hidup benar. Saleh artinya orang yang memiliki hati yang rindu untuk beribadah, yang mau membangun hubungannya dengan Tuhan. Ya. Contohnya seperti adik-adik sekarang, mau datang beribadah kepada Tuhan, walaupun secara online, dalam ibadah AO Kids, kita tetap rindu untuk beribadah kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita mau membangun hubungan dengan Tuhan. Sebab Tuhan adalah Bapa yang baik, yang selalu mengasihi kita. Ya, jadi belajar bersikap saleh artinya belajar membangun diri dekat dengan Tuhan. Belajar beribadah dengan sungguh-sungguh. Ketika kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, ini karakter yang pertama, hidup saleh. Nah, yang kedua, yang Tuhan mau dari kehidupan kita, sebagaimana dicontohkan oleh Ayub, yang kedua adalah hidup jujur. Artinya berkata dan bertindak sesuai dengan kebenaran. Nah, hidup jujur bukan cuma sekedar bicara apa adanya, bicara sesuai dengan pikiran kita, bicara dengan spontan, tidak. Sebab seringkali bicara kita, pikiran kita bisa salah. Tapi ketika kita berbicara jujur, itu bicara sesuai dengan kebenaran. Berbicara dengan integritas, bicara dengan yang baik, bicara yang benar. Ya. Jadi kita belajar tidak lagi berbohong. Ayo, siapa yang suka berbohong pada orang tuanya? Jangan ya. Kita belajar jujur, berbicara yang benar, bicara yang sesuai dengan firman Tuhan. Ketika kita bersikap jujur, kita tidak akan pilih kasih. Kita bicara jujur, kita tidak akan membela yang salah. Ya. Bersikap jujur juga berarti kita tidak pernah menyontek. Ya.
Jadi jangan pernah menyontek ya, apalagi sekarang nggak bisa nyontek bukan kalau kita mendapatkan tugas di sekolah, di rumah melalui pelajaran-pelajaran online di sekolah-sekolah kalian. Jadi belajar jujur, belajar bersikap jujur. Itu yang Tuhan mau. Kalau kita berkata jujur, bersikap jujur, Tuhan senang dengan perbuatan kita. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, karakter yang ketiga yang Tuhan senang adalah takut akan Allah. Ayub adalah orang yang takut akan Allah. Artinya apa? Takut akan Allah adalah orang yang tunduk dan hormat kepada Allah. Bukan karena tidak mau dekat dengan Tuhan, bukan karena sangat takut kepada Tuhan sampai tidak mau datang kepada Tuhan, tetapi takut akan Tuhan artinya menghormati Tuhan dan tidak mau mendukakan hati Tuhan. Itu artinya orang yang takut akan Tuhan, sangat mengasihi Tuhan sehingga tidak mau membuat Tuhan itu sedih dengan perbuatan kita. Nah, apakah adik-adik bisa belajar tentang takut akan Tuhan? Ya, kita bisa belajar bersama-sama melalui kebenaran firman Tuhan, melalui apa yang kita dengar setiap hari Minggu. Kita tahu apa yang menyenangkan hati Tuhan dengan apa yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Mari kita belajar seperti Yesus, mengasihi banyak orang, mengasihi semua orang, mengasihi orang tua kita, mengasihi saudara-saudara kita, mengasihi teman-teman kita, orang-orang yang kita kenal, kita berbuat baik kepada mereka. Kenapa? Sebab ketika kita belajar mengasihi orang lain, kita membuat Tuhan senang. Ketika kita belajar mengasihi orang lain, kita juga belajar mengasihi Tuhan. Ya, Tuhan senang ketika kita mengasihi Dia. Ya, kita berusaha memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ada tugas pelajaran dari sekolah, kerjakan dengan baik. Ya, ada tugas dari ibadah online di AOKids ini, kerjakan dengan baik. Ada ayat hafalan, hafalkan dengan baik. Ketika kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, berarti kita menghormati Tuhan, kita takut akan Tuhan. Jadi terlebih lagi ketika kita ada di ibadah online seperti ini, kita mengikuti ibadah online, mari dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan sungguh-sungguh, membaca Alkitab dengan sungguh-sungguh, dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu artinya kita menghormati Tuhan. Itu artinya kita menghargai Tuhan, kita takut akan Tuhan. Nah, karakter yang keempat adalah Ayub menjauhi kejahatan. Menjauhi kejahatan artinya kita tidak mau dekat-dekat dengan dosa. Menjauhi kejahatan artinya secara aktif kita nggak mau berurusan dengan yang namanya dosa. Nggak mau berbohong, nggak mau mencuri, kita nggak mau menjelekan teman kita nggak mau memukul teman kita nggak mau berbuat jahat kepada orang lain. Itu artinya kita menjauhi kejahatan. Kita tidak tergoda oleh apapun, ya, walaupun iblis berkata apapun, ayo lakukan ini enak. Tidak, kita katakan tidak kepada dosa. Kita katakan tidak kepada iblis. Sebab kita mau menyenangkan Tuhan, kita mau menjauhi kejahatan. Ya. Apa kita bisa? Tentu bisa. Ketika Roh Kudus menolong kita, kita pasti mampu menjauhi kejahatan. Jadi belajar menjauhi kejahatan dengan apa? Dengan belajar firman Tuhan. Kita tahu dari firman Tuhan apa yang baik, apa yang tidak baik. Kita tahu apa yang benar, apa yang jahat. Kita tahu membedakan apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Ketika kita belajar tentang hal ini, ketika kita mau melakukannya, maka kita akan ditolong oleh Tuhan untuk semakin hidup suci, semakin hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Jadi belajar ya, adik-adik jangan mau bergaul dengan teman-teman yang suka marah-marah, yang suka memberontak, suka melawan orang tuanya, mungkin suka membuli temannya, suka menjelek-jelekan temannya. Jangan bergaul dengan teman-teman yang seperti itu. Jauhi mereka, tetapi doakan mereka supaya mereka jadi anak-anak yang baik juga. Jauhi kejahatan. Nah, keempat karakter tadi akan menolong kita untuk kita menyenangkan Tuhan. Jadi yang pertama apa tadi? Yang pertama adalah saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Ketika kita punya 4 karakter ini, maka kita akan menyenangkan Tuhan dan Tuhan bangga akan hidup kita. Nah, apa kita harus melakukan ini hanya di hari Minggu? Tidak. Apa kita hanya hidup saleh di hari Minggu? Tidak.
Apa kita hanya hidup jujur di hari Minggu? Tidak. Apa kita hanya hidup menyenangkan Tuhan, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan hanya di hari Minggu? Tidak. Tetapi setiap hari. Sama seperti Ayub. Ia terus membangun karakternya setiap hari. Kalau kita lihat dalam ayat yang kelima, Ayub pasal 1 ayat yang kelima, demikianlah firman Tuhan, setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Jadi Ayub melakukan ini setiap hari. Dia berdoa bagi anak-anaknya setiap pagi. Dikatakan keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran. Ya, ayat bagian terakhir katakan demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Jadi Ayub berdoa untuk keluarganya, berdoa untuk anak-anaknya setiap hari. Jadi Ayub membangun imannya, Ayub melakukannya setiap hari. Jadi kita juga belajar, adik-adik belajar melakukan hal-hal ini, hidup saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Kita belajar melakukannya setiap hari. Nah, apakah kita bisa? Kita pasti bisa melakukannya. Bukan dengan kekuatan kita, tetapi karena Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Ya, Roh Kudus yang diberikan kepada setiap adik-adik yang percaya dalam nama Yesus, yang menolong kita untuk kita bertumbuh di dalam Tuhan. Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk menghasilkan karakter-karakter rohani ini. Kita jadi anak-anak Tuhan yang membanggakan Tuhan. Tuhan senang dengan kehidupan kita. Jadi, apakah kita mau belajar mulai hari ini? Ya, adik-adik mari kita berjuang bersama-sama, belajar bersama-sama, menyenangkan Tuhan, membuat Tuhan bangga dengan kehidupan kita. Kita jadi anak-anak Tuhan yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Ya, puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Kami belajar tentang Ayub yang menyenangkan Engkau. Kami belajar bagaimana Engkau bangga terhadap Ayub, karena Ayub hidup saleh, jujur, takut akan Engkau, dan menjauhi kejahatan. Biarlah kami sebagai anak-anak-Mu juga belajar memiliki karakter yang baik ini. Kami mau hidup saleh, kami mau hidup jujur, kami mau takut akan Tuhan, dan kami mau menjauhi kejahatan. Dan kami percaya Tuhan, ketika kehidupan kami menyenangkan Engkau, maka Engkau boleh bangga terhadap kami. Kami boleh menyenangkan Engkau dan membuat Engkau tersenyum melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, memberkati keluarga kami, memberkati sekolah kami, memberkati saudara-saudara kami. Kami percaya berkat-Mu ada dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepada Tuhan, biar Roh Kudus yang menolong kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.